Ada orang. Tuh mobil. Ada orang. Aku beli. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi fa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sebuah tema. Ini sebuah tema yang berjudul harta terbaik yang harus dijaga dan disimpan. Harta terbaik yang harus dijaga dan disimpan. Harta terbaik itu ada yang berpendapat yaitu emas dan perak. Karena emas dan perak ini harganya semakin hari tidak semakin turun, sehingga harus disimpan karena menguntungkan. Ada yang mengatakan harta terbaik itu yang harus disimpan, dijaga sawah ladang, pekarangan, kaplingan, karena semakin hari bukan semakin turun, tapi harganya semakin naik. Ada yang mengatakan harta terbaik itu rumah, kendaraan, ada yang mengatakan uang dan seterusnya. Itu semua benar. Jadi itu semua benar kalau dilihatnya secara duniawi. Jadi itu nggak salah, itu benar. Kalau dilihatnya dari secara duniawi, dari keduniaan, itu nggak salah. Tapi semua itu akan tinggal, semua itu akan menjadi warisan. Jadi harta yang istimewa menurut kita, yang kita kumpulkan, yang kita jaga, yang kita rawat, yang kita simpan, itu semua akan kita tinggal. Maka Nabi itu menjelaskan. Jadi ada sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang harta yang harus dijaga, harta yang harus disimpan, dan harta ini jangan sampai hilang sampai kita wafat. Jadi ada harta yang paling berharga, harta yang paling baik, dan harta ini harus kita jaga, harus kita simpan, harus kita rawat sampai kita meninggal, jangan sampai hilang. Jadi ada orang-orang itu di zaman Nabi itu mengumpulkan emas dan perak.
Sehingga pada akhirnya turun surat At-Taubah ayat 34. Dalam surat At-Taubah ayat 34 ada orang yang menyimpan, mengumpulkan harta karena menurut mereka ini adalah harta terbaik. Jadi di zaman Nabi ada para sahabat Nabi itu, bahkan orang-orang Mekah Madinah itu menyimpan harta, dan menurut mereka harta itu adalah harta terbaik. Kita lihat harta apa ya? Kita lihat dalam surat At-Taubah 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi menurut orang-orang Mekah Madinah tatkala itu harta yang paling baik itu adalah emas dan perak. Jadi harta itu disimpan. Maka orang-orang yang menyimpan harta itu diingatkan oleh Allah, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar kepada mereka, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ternyata harta emas dan perak itu ya harta lah ya, tidak berharga. Kalau kita simpan, kemudian tidak kita keluarkan zakatnya ataupun infaknya, maka kata Allah harta itu nanti akan dihisab dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi harta yang disimpan itu cenderung bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Apalagi kalau tidak dikeluarkan zakat dan infaknya. Maka ketika turun ayat ini kan ayat peringatan bahwasanya orang yang menganggap emas dan perak itu adalah harta terbaik dibantahkan oleh Allah bahwa itu adalah bukan harta terbaik. Maka para sahabat ini berkata, ya Rasulullah, lau alimna ayyul mali khairan fanattaqidahu. Jadi para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, seandainya saja kami mengetahui apa itu harta yang terbaik, maka aku akan menyimpannya. Jadi mereka ini para sahabat bertanya kepada Nabi, harta yang terbaik itu harta apa yang harus kita simpan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun ta'inuhu ala ta'atillah. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau kami tahu harta terbaik untuk disimpan dan dijaga, maka kami akan menyimpan dan menjaga itu. Harta apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala afdaluhu lisanun dzakir. Kata Nabi, harta yang paling baik, harta yang paling afdal adalah 3, lisan. Zakirun yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata harta terbaik itu kita semua ini punya. Manusia itu kan semua punya lisannya, punya lisan. Ternyata lisan kita ini adalah harta yang paling mahal. Coba bayangkan kalau kita itu bisu, tidak bisa ngomong, Ustaz gak bisa ngisi taklim, Ustaz gak bisa ngajar, antum gak bisa ngobrol, ngobrolnya pakai isyarat aja, pakai isyarat aja. Makanya lisan ini adalah harta yang paling mahal. Dengan bisa berbicara, jadi content creator, pakai ada
lisan seseorang memiliki suara yang indah, digunakan untuk nyanyi-nyanyi sehingga menghasilkan duit banyak, ya kan? Itu kan penyanyi-penyanyi terkenal itu kan hartanya banyak. Coba kalau seumpamanya lidahnya dikeluhkan oleh Allah kemudian dia dibisu, kira-kira masih bisa menghasilkan nggak? Nggak bisa. Jadi lisan ini adalah harta yang paling mahal. Pejabat, coba bayangkan kalau pejabat itu bisu, gimana coba? Kan susah kan? Ada presiden bisu gitu. Kalau presiden buta kan kita pernah punya gitu. Sama Gus Dur ya, buta. Tapi cuma buta matanya gitu. Secara roh, secara pikiran beliau nggak buta. Lisannya ya fasih. Maka kata Nabi, harta yang paling baik yang harus dijaga itu lisan. Dan lisan yang terbaik adalah lisan dzakirun, yaitu lisan lidah yang senantiasa menyebut, berzikir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lisannya digunakan untuk berzikir, untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik, untuk berkata yang baik, untuk ngomong yang baik. Nah, ini harta yang termahal. Jadi orang ini kan semua punya lisan, kan punya lidah. Tapi tidak semua orang lidahnya itu digunakan untuk kebaikan. Ketika keluar rumah, tidak semua lisan manusia itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak semua. Ketika mendapatkan musibah, setiap manusia itu punya lisan, tapi lisannya tidak semua digunakan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Setiap orang memiliki lisan, tapi ketika melihat keindahan, tidak semua bisa mengucapkan Masya Allah dan seterusnya. Maka lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah ini, yang selalu digunakan untuk kebaikan, adalah harta termahal. Jadi harta termahal itu adalah lisan kita. Jadi kita bisa berbicara, kita bisa berkomunikasi, bisa bekerja, bisa interaksi. Itu karena lisan kita. Jadi lisan itu walaupun belum digunakan untuk berzikir kepada Allah, itu tetap mahal, ya kan? Berharga. Apalagi kalau lisan itu digunakan untuk berzikir, untuk mengagungkan, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan itu harus kita simpan. Jadi lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah itu harus senantiasa ada sampai kita meninggal dunia. Jadi kalau kita itu bahkan man qala, apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah itu harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita simpan. Jadi jangan sampai hilang. Jadi kalau meninggal tidak punya harta itu nggak apa-apa. Meninggal nggak punya rumah, meninggal nggak punya harta benda itu nggak apa-apa. Tapi yang bahaya itu ketika seseorang meninggal, lisannya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini bahaya. Jelas ya? Mudah-mudahan kita punya harta yang pertama ini, yaitu lisan,
dia senantiasa kita gunakan untuk berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa bersyukur, hati yang merasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang merasa cukup. Jadi hati kita ini kan ada yang kurang terus. Hati manusia itu ada yang dipenuhi dengan cinta dunia. Hati manusia itu ada yang senantiasa diliputi dengan tamak, serakah. Nah itu hati yang seperti itu, hati yang sakit. Makanya hati itu kan, kalau hati itu qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, itu salah satunya adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya senantiasa merasa cukup. Di orang itu kalau udah nggak merasa cukup, dia akan senantiasa merasa miskin. Walaupun hartanya sudah banyak, kedudukannya sudah tinggi, tapi kalau hatinya tidak bersyukur, tidak merasa cukup, maka seakan-akan dia itu tidak punya apa-apa. Orang itu kalau tidak berterima kasih kepada Allah, maka semakin hari semakin kurang. Jadi merasa kurang ini. Padahal Allah mengasih kesehatan, Allah ngasih tempat tinggal, Allah ngasih makan minum. Tapi karena nggak cukup, hatinya merasa tidak cukup, tidak bersyukur, maka selalu kurang. Maka kalau orang itu hatinya tidak bersyukur, tidak akan ada ketenangan. Jadi sakinah itu nggak ada, ketenangan itu nggak ada. Kenapa? Ya karena dia hatinya merasa kurang. Orang itu kalau hidupnya merasa kurang, pasti tidak akan ada ketenangan. Pasti tidak. Yang ada tidak dinikmati, karena dia berangan-angan dengan sesuatu yang lain. Jadi yang ada itu tidak dinikmati. Jadi, lagi makan pakai apa? Pakai sayur kangkung, dia ngebayanginnya makan pakai ikan bakar, pakai ayam bakar, sehingga akhirnya makan kangkung itu nggak nikmat, karena dia angan-angannya yang lain. Dia tidak mensyukuri, sehingga akhirnya tidak ada ketenangan dan ketenteraman. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harta yang terbaik itu adalah harta yang senantiasa, hati yang senantiasa bersyukur. Dan hati ini bisa bersyukur kalau hati itu dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati itu akan bisa bersyukur, hati itu akan mendapatkan ketenangan kalau hati itu ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini disebutkannya, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau orang itu hatinya ada iman, pasti akan diberikan ketenangan. Tapi kalau hatinya kosong dari iman kepada Allah, dia tidak percaya kepada Allah, yang ada adalah kurang, kemudian gelisah, was-was, khawatir, dan seterusnya. Maka qalbun syakir. Kemudian yang berikutnya katakan wa zaujatun mu'minatun, pasangan yang mukmin, pasangan yang beriman. Suami ataupun
istri yang beriman kepada Allah. Ta'inuhu ala ta'atillah, dia menolongmu, dia menolong pasangannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata harta yang paling mahal itu kata Nabi, ternyata pasangan hidup yang beriman. Jadi seorang istri punya suami yang beriman. Seorang suami punya istri, istrinya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan mengajak untuk taat kepada Allah. Jadi itu kata Nabi, harta yang termahal. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis sahih. Jadi disangkal ternyata semua yang mengatakan harta terbaik itu emas, perak, sawah, ladang, kebun, ternyata kata Nabi bukan. Jadi yang pertama apa tadi? Harta termahal, ya, lisanun dzakirun, yaitu lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa bersyukur, menerima, senantiasa berterima kasih, merasa cukup. Wa zaujatun mu'minatun ta'inuhu ala ta'atillah, yaitu istri ataupun suami yang beriman kepada Allah, yang menolongnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terdekat dengan kita itu ternyata adalah harta yang termahal. Harta yang terbaik itu kata Nabi, orang yang terdekat dengan kita dan dia adalah orang yang beriman. Ya, kalau yang belum punya pasangan berarti teman, sahabat, bestie, circle yang bagus, pergaulan teman-teman yang bagus, itu harta yang termahal. Teman dia ngajak murojaah, temennya ngajak sholat tahajud, temennya ngajak baca buku. Tapi kalau temennya ngajak kabur, temennya ngajak pokoknya hal-hal yang buruk, itu bukan teman, itu setan. Jangan itu teman, itu neraka. Itu bukan harta termahal, tapi justru itu musuh. Jadi harta yang termahal adalah yaitu pasangan ataupun orang yang dekat dengan kita dan dia mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di pondok ini kita ini mudah-mudahan memiliki 3 harta. Jadi lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah, hati kita senantiasa bersyukur. Kita bersyukur kita bisa sekolah, kita bersyukur kita punya tempat tinggal, kita bersyukur punya teman-teman yang baik. Nah, ini adalah harta yang mahal kata Nabi, dan itu akan dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara yang duniawi tadi semuanya akan ditinggalkan. Jadi sedikit pun tidak dibawa. Bahkan kata Nabi masalah lisan, ya, masalah lisan. Subhanallah, alhamdulillah, lahul mizan, gitu ya. Jadi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kebaikan kita. Jadi kalau orang itu sering berzikir kepada Allah, dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran, ya. Khairul adhkar tilawatil Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Jadi kalau orang itu senantiasa zikir kepada Allah, sering membaca Al-Quran, maka amal kebaikannya, timbangan kebaikannya, pahalanya akan semakin bertambah dan bertambah. Itu karena lisannya digunakan untuk berzikir kepada Allah SWT. Kemudian ketika seorang itu hatinya bersyukur kepada Allah, maka di dalam hatinya itu tidak ada penyakit-penyakit.
tidak ada penyakit hasad, tidak punya penyakit iri dan dengki, karena dia bersyukur kepada Allah. Dia dikasih rumah, dia bersyukur. Tapi kalau orang yang nggak bersyukur, dia sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih rumah, dia akan melihat orang lain yang rumahnya lebih besar, yang rumahnya lebih luas, yang rumahnya lebih mewah, sehingga akhirnya di dalam hatinya timbul sifat hasad, sifat iri dan dengki. Akhirnya hidupnya tidak tenang. Itu hati yang tidak bersyukur. Makanya orang itu kalau udah hatinya nggak bersyukur, itu akan banyak menimbulkan penyakit-penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun penyakit non fisik. Itu orang itu kalau hatinya tidak bersyukur akan punya penyakit-penyakit iri dan tidak lapang hatinya, sesak hatinya. Sehingga orang itu kalau hatinya sesak, hatinya nggak lapang karena iri dengki, akhirnya akan timbul penyakit-penyakit fisik, menjadi stres, apalagi jantungan, apalagi darah tinggi, karena dia tidak bersyukur. Nah ini penting. Kemudian pasangan hidup orang yang dekat dengan kita, fungsinya mereka itu adalah kalau kita jauh dari Allah, kita akan diingatkan. Gitu. Karena kita ini manusia, kadang keluar sifat malaikatnya, tapi terkadang kita ini keluar sifat iblisnya. Manusia ini kadang keluar sifat malaikatnya, terkadang keluar sifat setannya. Sehingga kalau kita memiliki pasangan hidup yang baik, beriman kepada Allah. Kalau kita memiliki teman yang baik, ketika sifat setan kita itu keluar, maka kita akan diingatkan, akan dinasehati, akan diarahkan. Tapi kalau teman-teman kita nggak baik, malah didukung. Ini setan ketemu setannya, jadi setan kuat sama setan, sehingga pada akhirnya ya api ketemu apinya semakin besar, bukan api ketemu air yang akan memadamkan. Maka inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang harta yang terbaik. Dan ini harus ada ketika kita hidup, ini harus ada sampai kita meninggal, harus ada. Jadi ketika paman Nabi SAW menjelang meninggal, menjelang wafat, itu kan di sampingnya itu kan ada Nabi dan ada Abu Jahal, Abu Lahab, pada orang-orang musyrik, ada orang-orang musyrik. Sehingga pada akhirnya ketika Rasulullah SAW membimbing syahadat agar lisannya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sementara di sampingnya lagi ada orang-orang musyrik yang tidak menghendaki paman Nabi itu masuk Islam, bersyahadat. Sehingga akhirnya tarik-tarikan, sehingga qadar Allah paman Nabi tidak mengucapkan syahadat. Itu paman Nabi Abu Thalib. Maka teman ini penting karena akan menentukan agama kita, kebiasaan kita. Bahkan kata Nabi, seseorang itu agamanya tergantung dengan kekasihnya. Jadi seseorang itu beragama sesuai dengan kekasihnya. Jadi orang-orang yang buruk akan menularkan sifat-sifat buruk. Jadi orang-orang yang buruk akan menularkan sifat-sifat yang buruk. Begitupun sebaliknya orang-orang yang baik akan menularkan sifat-sifat yang baik.
Maka di pondok ini kita itu berusaha untuk memperbaiki orang yang tadinya memang nggak baik, dibimbing, diajari, dibina. Tapi kalau udah lama nggak bisa, jadi binasakan, udah nggak usah dibina lagi. Jadi pondok pesantren, kalau dulu ada kota-kota namanya sekolah-sekolah Islam, itu sebenarnya fungsinya adalah supaya membentuk circle yang baik. Tadi wazaujatul mu'minah, pasangan hidup yang mukminah, teman hidup yang baik, sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah. Jelas ya? Dan ini kata Nabi merupakan harta yang terbaik dan termahal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata wa khairul mata al-mar'atu salihah. Hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah perhiasan yang gemerlap, memukau. Dunia ini memukau, perhiasan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul mata'in al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik dunia, sebaik-baik perhiasan itu adalah yaitu wanita atau pasangan yang beriman kepada Allah, yang salih salihah. Jadi harta ini menggiurkan, dunia ini menggiurkan, gemerlap, perhiasan. Tapi sebaik-baik perhiasan adalah wanita salihah ataupun laki-laki yang salih ataupun sahabat yang salihah. Itu kata Nabi sebaik-baik perhiasan dunia. Dan itu harta yang termahal. Ketika seseorang memiliki rumah mewah, itu yang ada kan justru malah kita itu banyak keluar untuk rumah itu, untuk membersihkan. Kalau ada yang rusak dibenahi, harus mengeluarkan untuk bayar listrik, harus dirawat. Kalau nggak dirawat, dibuat rumah itu rusak. Jadi itu harta berupa rumah. Mobil itu kayak gitu, kendaraan itu gitu, dirawat dengan susah payah. Dia tidak merawat kita, tapi justru kita yang merawat benda-benda. Tapi kalau sahabat ataupun pasangan yang salih salihah, sahabat yang salih salihah, mereka itu akan merawat kita, akan menjaga kita, akan membantu kita, bukan merepotkan kita. Jadi kalau ada sahabat kok kerjanya merepotin, nah itu perlu dipertanyakan. Kerjanya buat gaduh, kerjanya merepotin aja, sehingga orang itu nggak suka kalau dia gaduh, merepotin. Nah itu berarti bukan harta termahal. Sama kayak rumah tadi, rumah itu kan merepotin ya. Rumah itu merepotin. Kendaraan itu walaupun ada manfaatnya, gitu. Banyak manfaatnya, banyak manfaatnya. Tapi kan kita repot, membangunnya susah, repot. Begitupun merawatnya. Begitupun kendaraan, ya walaupun ada manfaatnya, banyak manfaat. Tapi manfaatnya hanya sekedar sebatas dunia saja. Kecuali memang harta benda itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pasangan ataupun teman, dia akan membantu kita, ataupun anak ya. Makanya harta yang berharga itu katanya keluarga. Harta yang paling mahal itu adalah keluarga. Ada ungkapan seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Ya karena keluarga itu akan meringankan kita.
akan membantu kita. Ada anak yang soleh-solehah, dia akan membantu orang tuanya. Dia akan merawat orang tuanya kalau dia sudah tua renta. Sementara kalau rumah kita sudah tua renta, dia nggak bisa merawat, hanya sekedar melindungi kita dari panasnya terik matahari dan dinginnya malam. Itu rumah. Selepasnya setelahnya ya harus kita yang merawat. Sementara anak yang soleh solehah, pasangan yang soleh solehah, dia akan merawat kita sampai kita wafat. Bahkan ketika kita meninggal, dia akan mendoakan kita. Sahabat-sahabat yang baik akan mendoakan kita. Sementara harta benda ya tidak bisa mendoakan kita, kecuali harta benda itu kita sedekahkan kemudian jadi amal jariah, baru itu jadi harta termahal juga. Tapi kalau harta itu masih kita gunakan untuk secara pribadi, ya belum menjadi harta yang paling berharga. Wallahu a'lam. Maka 3 hal ini harus kita biasakan. Jadi lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah ini harus dibiasakan. Karena lisan itu kalau nggak biasa mengucapkan yang baik, pasti akan terbiasa untuk mengucapkan yang kotor. Orang itu kalau sudah terbiasa mengucapkan yang kotor, mengucapkan yang baik itu berat. Orang itu kalau nggak pernah assalamualaikum masuk rumah, mau mengucapkan assalamualaikum itu berat, ya kan? Karena lisannya nggak terbiasa. Ya, orang itu kalau nggak terbiasa kebaikan lisannya, ya lisannya digunakan untuk keburukan aja. Waktunya taklim ngobrol berisik, ya kayak gitu aja. Masuk ke rumah nggak mau assalamualaikum. Waktunya apa? Untuk zikir nggak diam aja. Nah, lisan yang seperti itu yang berbahaya, tidak bisa dibiasakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka lisan yang untuk berzikir ini perlu pembiasaan dan harus dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa, setan itu akan senantiasa membisiki manusia agar lisannya digunakan untuk keburukan-keburukan. Itu pasti. Jadi lisan manusia itu akan senantiasa digelincirkan oleh syaitan untuk perkataan-perkataan yang buruk. Kemudian hati ya, hati manusia itu senantiasa berangan-angan, bercita-cita, dan itu bisikan syaitan. Kita itu kan hatinya punya angan-angan besar kan? Hati kita itu punya banyak rencana, sehingga akhirnya rencana-rencana yang kadang-kadang mustahil itu kita rencanakan. Jadi banyak rencana. Hati kita ini kadang-kadang dibisiki oleh syaitan untuk banyak berangan-angan, banyak berambisi, sehingga akhirnya dia akan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang ada itu tidak disyukuri dan tidak dinikmati karena dia sibuk hatinya berangan-angan dengan hal-hal yang lain. Dan itu pembiasaan. Itu pembiasaan. Amal hati ini termasuk amalan yang harus betul-betul dibiasakan. Dan amal hati itu tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi amal hati itu tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Seseorang itu ikhlas tidak ikhlas, itu tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Seseorang itu hasad ataupun tidak hasad, itu kan kalau secara kasat mata kan nggak tahu, kecuali ya dengan perilakunya aja. Seseorang itu bersyukur atau tidak bersyukur, itu hatinya itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kita ini tidak bisa menilai hati seseorang. Kita ini tidak bisa menilai hati seseorang. Dan kita itu tidak bisa merubah hati manusia, tidak bisa mengubah hati orang lain yang tadinya kufur menjadi beriman. Itu tidak bisa. Yang bisa merubah itu dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hatinya berubah-ubah. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Kadang dia bersyukur, kadang dia kufur. Kadang dia bisa dipercaya, kadang dia khianat. Itu manusia itu hatinya seperti itu. Makanya ada doa itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Dan yang bisa merubah hati itu hanya Allah saja. Jadi seseorang itu mau dinasehati, mau diapain, kalau dia tidak mau merubah kondisi hatinya dan Allah tidak berkehendak untuk merubah hatinya, maka tidak bisa berubah. Karena hati itu masalah hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk di dalam hati seseorang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah yang akan bisa merubah hati seseorang bagi siapa yang dikehendaki. Mudah-mudahan hati kita ini menjadi hati yang lembut, tidak seperti batu. Mudah-mudahan kita ini tidak seperti hewan, dinasehati tidak dinasehati sama saja. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ini lembut. Ya, mudah-mudahan hati kita ini lembut. Jangan seperti kita itu hewan, dinasehati tidak dinasehati ya sama-sama saja. Karena dia tidak punya hati. Nah, maka Ustaz pengen santri ini dinasehati itu yang berubah. Bukan dinasehati justru malah kok aneh-aneh. Ya akhirnya kalau aneh-aneh ya udah dibinasakan. Enggak usah lagi dibina. Mudah-mudahan 3 harta termahal ini ada pada diri kita. Lisan kita senantiasa berzikir, kemudian hati kita senantiasa bersyukur, kemudian mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dengan orang-orang yang baik yang menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri nyatet enggak itu? Kok enggak itu? Nanti yang gaduh, kalau ditarik gaduh, nanti satu. Kalau ini kita tasbih, lanjut. Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Bye-bye. Allah